Shalom, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Novia Margareta Setia, NIM 1923715885, kelas 4 Teknik Sipil C, Prodi D3 Teknik Sipil C. Di sini saya akan mempresentasikan pengujian Tanah 2. Job yang pertama, pengujian kepadatan lapangan dengan metode kerucut pasir atau Sencon. Tujuan, menentukan harga berat isi kering tanah di lapangan, memeriksa derajat kepadatan tanah. Peralatan yang digunakan, yang pertama, satu set botol dengan corongnya, timbangan dengan ketelitian 0,001 gram, silinder yang diketahui volumenya, kaleng dengan tutup, meteran atau jangka sorong, alat penggali yang terdiri dari serper, pahat, pisau, sendok, mol, dan sebagainya, pasir Ottawa dengan diameter seragam dan kering. Langkah kerja, yang pertama menentukan berat isi dalam corong. Timbang corong tambah botol serta timbang kaleng. Pasang corong tambah botol, isi dengan pasir Ottawa, bagian lalu timbang, tutup keran, letakkan corong di bawah dengan beralaskan kaca, lalu buka keran, biarkan pasir mengalir sampai pasir di dalam botol sudah tidak bergerak ke bawah. Segera tutup keran dan balikkan corong ke atas. Timbang corong tambah botol, tambah sisa pasir dalam botol. Setelah ditimbang, isi kembali pasir yang ada di atas kaca ke dalam corong lalu timbang kembali. Yang kedua, menentukan berat isi tanah. Lanjutkan dengan pengujian di lapangan. Letakkan pelat berlubang dan jepit dengan angker jepit. Gali tanah dengan besar lubang kurang lebih 10 cm. Masukkan seluruh tanah galian dalam kaleng, kemudian timbang. Letakkan botol di atas plat berlubang dengan posisi corong menghadap ke bawah, lalu buka keran. Jika pasir dalam botol berhenti mengalir, tutup keran dan timbang sisa pasir dalam botol. Yang ketiga, menentukan volume botol. Kemudian kosongkan pasir dalam botol. Isi kembali botol dengan air, timbang corong, tambah botol, tambah air. Data untuk Sencon. Yang kedua, pekerjaan di CP. Tujuan, menentukan nilai CBR, menentukan nilai CBR tanah dasar, mendapatkan data kekuatan tanah sampai kedalaman kurang lebih 70 cm di bawah permukaan lapisan tanah yang ada. Peralatan yang digunakan, yang pertama, satu set dalam DCP yang terdiri dari pemegang, penumbuk atau hammer, steng penumbuk, steng pengantar, kepala penumbuk, steng penetrasi, mistar penetrasi, mur pengatur skala mistar, konus bersudut 60 derajat atau 30 derajat dengan diameter tengah 2 cm, linggis, satu set kunci. Langkah kerja, pilih titik yang ditentukan, letakkan penetrometer yang telah dirakit di atas permukaan tanah yang akan diperiksa. Baca posisi awal petunjuk mistar ukur dalam satuan milimeter yang terdekat. Angkat palu penumbuk sampai menyentuh pemegang, lalu lepaskan atau jatuh bebas sehingga menumbuk landasan penumbuknya. Baca dan catat jumlah pukulan dan jumlah penetrasinya. Pengujian dihentikan, jumlah minimum kedalaman 70 cm, jumlah tumbukan maksimum 40 kali. Cabut peralatan dengan menumbukkan pukulan ke atas pegangan. Ulangi proses yang sama sampai pada titik terakhir yaitu 5 titik. Setelah selesai, simpan alat yang digunakan ke dalam lab. Data untuk pekerjaan divisi. Pekerjaan yang ketiga, pengujian pemadatan. Tujuan, menentukan harga berat isi. Peralatan yang digunakan, silinder dicetak atau mol diameter 10,15 cm, tinggi cetakan 11,64 cm untuk pemadatan ringan. Alat penumbuk atau hammer berat 2,5 kg. Palu karet saringan nomor 4, timbangan, oven dengan pengatur suhu, bagi besar secukupnya, bagi kecil secukupnya, gelas ukur, ekstruder, cawan, pisau, sendok, sampel tanah kering, lolos saringan nomor 4. Langkah kerja, yang pertama, persiapkan contoh tanah. Ambil contoh tanah sebanyak kurang lebih 24 kg yang telah dikeringkan sebelumnya.
Gumpalan-gumpalan dihancurkan dan disaring dengan saringan nomor 4. Contoh tanah yang lolos saringan nomor 4 dibagi menjadi 5 bagian. Masing-masing dibagikan ditambahkan kadar airnya dengan bervariasi, yaitu 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, sambil diaduk secara merata. Yang kedua, pemadatan. Silinder cetakan dipasang pada alasnya. Siapkan alat pengukur kadar air. Ambil salah satu contoh tanah, hamparkan ke dalam baki kecil, dan dibagi menjadi 3 bagian yang kira-kira sama. Bagian untuk lapis pertama dimasukkan ke dalam silinder yang sebelumnya. Di bawah silinder sudah terlebih dahulu dilapisi kertas, kemudian ratakan tanah. Untuk lapisan kedua dan ketiga, lakukan seperti cara yang sama pada lapisan pertama. Setelah selesai, lepaskan cincin kepala. Contoh tanah dikeluarkan dari silinder, kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Pemadatan dilanjutkan hingga contoh kelima. Tanah yang diambil dan sudah ditimbang dalam cawan lalu dimasukkan ke dalam oven. Data untuk pemadatan tanah. Yang keempat, pengujian CBR. Tujuan untuk menentukan harga CBR tanah dan campuran tanah agregat yang dipadatkan di laboratorium kadar air tertentu. Peralatan yang digunakan: yang pertama, satu set mesin CBR yang terdiri dari kerangka beban, piston standar, proving ring, dial, silinder cetakan contoh yang sesuai, palu standar, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, saringan nomor 4, palu karet, baki yang sesuai, sendok tanah, stopwatch, keping beban, alat pengukur kadar air. Langkah kerja. Yang pertama, persiapkan contoh tanah. Contoh tanah yang telah dihitung dengan diketahui kadar air optimum dan telah dikeringkan. Tanah dihaluskan dengan tumbukan kemudian disaring dengan saringan nomor 4. Contoh yang lolos saringan nomor 4 dibuat 3 bagian. Ambil contoh tanah kemudian padatkan di dalam silinder. Contoh langsung dilakukan CBR. Pengujian, pasang proving ring dan piston dalam rangka beban. Tempatkan contoh tanah di atas dongkrak dari rangka beban. Atur posisi piston hingga menyentuh permukaan tanah. Beri keping pemberat pada permukaan contoh tanah dan pasang dial pengukuran penetrasi. Siapkan stopwatch dan alat pencatat. Putar dongkrak hingga piston berpenetrasi. Setelah itu piston dilepas. Ukur kadar airnya. Data untuk CBR. Yang kelima, pengujian geser langsung. Tujuan untuk menentukan kekuatan tanah terhadap gaya horizontal dengan cara menentukan harga kohesi dari sudut geser dalam dari suatu contoh tanah pada bidang geser tertentu. Peralatan yang digunakan: yang pertama, alat geser langsung yang terdiri dari steng penekan dan pemberi beban, alat penggeser lengkap dengan cincin penguji, cincin pemeriksaan yang terbagi 2 dengan penguncinya terletak dalam kotak, 2 buah batu pori, alat pengeluaran contoh tanah dan pisau pemotong, cincin pencetak benda uji, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, stopwatch. Langkah kerja. Yang pertama, benda uji dibuat atau dipadatkan. Contoh tanah harus dipadatkan pada kadar air dan berat yang dikehendaki. Pemadatan dapat langsung dilakukan pada cincin pemeriksaan atau pada tabung pemadatan. Yang kedua, pengujian. Timbangan benda uji. Masukkan benda uji ke dalam cincin pemeriksaan yang telah terkunci menjadi satu dan pasanglah batu pori pada bagian atas dan bawah benda uji. Steng penekan dipasang vertikal untuk memberi beban normal pada benda uji dan diatur sehingga beban yang diterima oleh benda uji sama dengan beban yang diberikan pada steng tersebut. Penggeseran benda uji dipasang pada arah mendatar untuk memberikan beban mendatar pada bagian atas cincin pemeriksaan. Atur pembaca arloji geser sehingga menunjukkan angka 0. Kemudian buka kunci cincin pemeriksaan. Berikan beban normal pertama sesuai dengan beban yang diperlukan. Segera setelah pembebanan pertama diberikan, isilah kotak cincin pemeriksaan dengan air sampai penuh di atas permukaan benda uji. Jagalah permukaan ini supaya tetap selama pengujian berlangsung. Diamkan benda uji sehingga konsolidasi selesai.
Catat proses konsolidasi tersebut pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan cara pemeriksaan konsolidasi. Lakukan pemeriksaan sehingga tekanan geser konstan dan bacalah arloji geser setiap 15 detik. Data untuk geser langsung. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.